Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Ya, ini adalah seri Tab S10-nya Samsung yang harganya paling terjangkau sekaligus jadi penutupnya seri Tab S10. Kalau kita ngeliat timeline rilis, memang sih Tab S10 Lite ini tuh kayak agak ketinggalan gerbong ya. Karena ya tahun ini Samsung malah udah ngeluarin seri Tab S11 yang lebih baru lagi. Tapi ya udahlah ya, seri Lite ini emang nggak bisa ditebak gitu. Kayak suka-suka Samsung ngeluarin ini kapan. Malah sebelum Tab S10 Lite ini, seri Lite-nya Samsung yang Tab itu ya cuma ada Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Yang bahkan itu tablet dirilis sampai 3 kali Pak. Jadi saking populernya itu dia keluar ya dari tahun 2020, terus keluar lagi 2022, keluar lagi tahun 2024. Dan tahun ini Samsung udah pakai nama Tab S6 Lite ya, jadi sekarang Tab S10 Lite. Ya semangatnya seri Tab Lite ini tuh tetap sama sih. Gimana dia bisa jual dengan harga yang terjangkau tapi dapat S Pen yang juga gratis. Malah tren harganya tuh makin kesini udah makin murah ya, dengan varian memori yang juga dapat lebih lega lagi. Nah pertanyaannya, buat ngejar harga yang seterjangkau ini plus dapat S Pen gratis, apa aja sih yang dikorbanin Samsung di tablet ini? Yuk kita bahas. Ya meski dibilang penerusnya S6 Lite, desain tablet ini tuh udah beda banget ya. Malah kalau saya ngelihat dia tuh lebih mirip kayak Tab S10 FE yang harganya persis di atasnya. Ya di sini udah pakai body full block metal, terus finish yang ngedoff yang enak dipegang. Dan kalau saya pegang-pegang sih ya nggak berasa ada light-lightnya sama sekali sih. Ini kayak berasa premium banget untuk bodinya. Cuma dengan harga yang lebih murah dari Tab S10 FE, ada dua hal sih yang dikorbanin di tablet ini. Pertama, dia nggak punya sensor sidik jari. Dan yang kedua, nggak ada sertifikasi tahan air IP68. Terus di sini juga nggak ada jack audio ya, yang artinya kita nggak bisa connect langsung pakai earphone kabel yang masih pakai jack 3,5 mm. Dan satu-satunya port yang ada di tablet ini ya port USB Type-C-nya yang masih pakai generasi lama ya, generasi 2.0. Yang artinya secara spesifikasi dia tuh nggak bisa display out ke monitor eksternal. Untuk varian memori di sini cuma ada satu opsi aja, 6/128 GB. Dan kalau storage-nya kurang, kita masih bisa top up pakai microSD yang support sampai 2 TB. Nah, ketimbang jualan memori, Samsung di sini tuh lebih ngasih opsi seluler ya buat tablet ini. Jadi kalau kita butuh tablet yang punya internet sendiri, nggak bolak-balik tethering HP, yang mana cepat panas juga, kita mesti nambah 1 juta lagi ya buat dapetin yang varian 5G. Secara spesifikasi nggak ada beda sama sekali dengan yang WiFi only, kecuali di sini bisa pasang SIM card dan ada garis-garis antena di body full block metalnya. Ya, dengan harga 4-5 jutaan, sekarang kita udah bisa dapetin tab Samsung dengan layar yang udah cukup lega ya buat productivity. Ini ukurannya 10,9 inch, IPS LCD, dan udah cukup smooth juga ya buat browsing, buat sketching, buat coret-coret gambar ya. Ini refresh rate-nya udah 90 Hz. Terus kalau dipakai buat ngegas, buat office, atau buat nonton streaming ya di cafe outdoor, layarnya juga udah cukup terang ya. Meskipun ya kalau kita pakai di bawah terik matahari, ya nggak yang terang-terang banget sih. Ya sesuai lah sama kelas tabletnya itu sendiri. Terus buat sekedar dengerin musik rame-rame, speaker stereo di tablet ini juga udah cukup keras ya. Lantangnya dapet, dan ya karakter suaranya udah cukup solid. Cuma ya kalau ditanya ada bassnya apa enggak sih, jujur pas saya dengerin sih ya nggak berasa ada bass sama sekali gitu. Tapi lagi-lagi ini masih sangat wajar ya untuk tablet di harga segini. Did not mention anything about an ominous graveyard of death. Ya, dengan layar yang segede gaban ini, tablet itu bakalan punya fungsi yang lebih ya kalau didukung sama aksesoris yang lebih proper. Nah, ngomong-ngomong soal aksesoris pendukung, Tab S10 Lite ini udah dapat S Pen gratis di paket penjualannya. Kita nggak perlu beli secara terpisah. Dan ini tuh yang jadi poin plus dari Tab S6 Lite dari 2020 sampai 2024 dan sekarang lanjut di Tab S10 Lite ini. Ya karena di brand lain tuh stylus atau pen itu biasanya dijual terpisah gitu. Bahkan di iPad kita beli Apple Pencilnya aja tuh harganya udah kayak beli HP low end Pak. Harganya bisa 1-2 jutaan. Untuk S Pen-nya sendiri dia pakai sistem magnet ya. Dan ini tuh bisa ditempel di bodi tabletnya biar nggak hilang-hilangan. Bisa ditempel di frame-nya, frame samping, terus di bagian belakang juga bisa ya. Dan magnetnya juga lumayan kuat. Dan kita kipas-kipas aja tuh nggak jatuh. Cuma kalau ditaruh di tas tuh saya masih agak ragu sih, karena kalau di tas tuh barang-barang lain kegeser dikit aja mungkin bisa jatuh juga gitu.
Kalau sekedar dipegangnya itu nggak langsung otomatis jatuh kalau kena guncangan yang lumayan keras kayak gini. Untuk dipakai nulis, coret-coret, belajar ngegambar, S Pen di sini juga udah enak banget ya. Performanya tuh nggak delay di layar, udah berasa kayak pakai pensil beneran. Dan di sini juga ada aplikasi Pen Up ya, yang saya suka banget. Ini bikin lagi buat yang mau belajar coloring atau belajar ngegambar. Karena ya di luar sana ya aplikasi macam Pen Up ini tuh biasanya dikasihnya itu berbayar pakai sistem langganan. Dan pas tahu kalau Samsung ngasih gratis ya, bahkan di tabletnya ini, saya tuh jadi berasa hidden game banget itu ada S Pen di tablet yang harganya lumayan terjangkau kayak gini. Terus palm injection-nya juga udah aktif ya, jadi nggak perlu khawatir kalau kita lagi mode ngegambar atau mewarnai, pas telapak tangan kita nyentuh di layar itu nggak bakal nyoret-nyoret layarnya. Sebenarnya skill S Pen kayak gini tuh juga udah ada sih di Tab S6 Lite yang dulu-dulu gitu. Nah yang baru di S10 Lite ini sekarang S Pen-nya udah lebih nyatu sama fitur-fitur AI. Jadi di sini bisa bantu buat nugas ya, misalnya kita ada soal matematika yang cukup rumit, ya udah tinggal kita tulis aja angka-angkanya, tanda hitungnya, dan diakhiri sama-sama dengan. Nggak nyampe 1 detik, hasilnya langsung keluar. Dan buat kita yang lebih doyan nulis tangan, AI-nya di sini juga bisa ngebantu ya buat ngekonversi jadi teks digital. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik ulang lagi, tinggal copy and paste ke aplikasi Notes atau Office kalau diperluin. Terus AI buat ngapus-ngapusin objek yang penting di galeri juga udah ada ya di tablet ini. Dan adanya S Pen di sini juga ngebantu buat milihin objek tadi tuh secara lebih presisi ya ketimbang pakai jari doang. Untuk skill objek erasernya juga hitungannya udah cukup rapi, udah bersih. Ya kalau cuma buat sekedar ngapus-ngapusin objek 2-3 objek yang nggak terlalu nempel sama objek utama sih masih aman gitu. Tapi skillnya sih masih jauh ya dibandingin sama Galaxy A yang ada di Tab flagship gitu ya, yang mana bisa generate gambar baru. Sayangnya di sini tuh masih belum bisa. Nah, enaknya kerja pakai tab ketimbang di HP itu ya sebenarnya nggak cuma karena layarnya yang lebih gede aja sih. Karena kalau ngomongin soal flow yang enak buat kerja di tab, itu salah satunya ya di tampilan antarmuka atau UI. Ngomong soal UI yang enak ya tab Samsung ini salah satu yang punya tampilan antarmuka yang cukup proper gitu ya buat multitasking. Ya meskipun di sini Samsung tuh nggak bilang One UI-nya khusus buat tablet itu, enggak. One UI-nya ya sama aja kayak di HP, cuma untuk layar yang lebih gede, dia tuh bisa lebih optimal lagi. Nah, apalagi di tablet S10 Lite ini juga udah ada fitur yang namanya Dex Mode ya. Fitur yang juga ada di tab-tab seri S yang lebih mahal lagi. Jadi kalau kita aktifin Dex Mode di sini, tampilannya tuh bisa langsung berubah jadi ala-ala kayak kita lagi pakai PC atau laptop Windows. Artinya kita bisa ngebuka banyak banget window dalam satu layar. Nah, ini biasanya kendalanya kalau kita kerja multitasking di tab ya, itu batasannya karena kita nggak bisa ngebuka lebih dari 4 window sekaligus ya, kayak maksimal cuma 2 atau 3 gitu. Nah di sini dengan adanya Dex Mode, kita bisa ngebuka mungkin bisa lebih dari 5 Windows apps sekaligus. Cuma kadang jadi agak too much juga ya, apalagi buat kita yang nggak terbiasa kerja multitasking, ya kayaknya fitur ini kayak nggak terlalu kepake-pakai banget gitu. Malah kadang ya fitur yang udah bagus kayak gini pada akhirnya juga kena bottleneck juga gitu, kehambat sama spesifikasi tabletnya yang juga kurang proper kalau diajak buat multitasking. Karena ya di sini RAM-nya cuma 6 GB Pak, jadi kayak ngebuka 5 multiple Windows sekaligus tuh kita buka satu aplikasi lagi tuh udah berasa lemotnya. Tapi kalau buat fokus ngerjain satu tugas berat gitu ya, kayak misalnya kita pakai buat ngedit video 4K, ya tablet ini tuh masih sanggup-sanggup aja kok. Dia pakai mesin Exynos 1380. Ini chipset yang kurang lebih sama ya kayak yang dipakai di Samsung Galaxy A54. Ini saya pakai buat ngedit video 4K di VN Editor ya, buat cut to cut, terus ngedit timeline, ngedit klip langsung dari aplikasinya tuh masih enak, masih smooth, nggak berasa dapat patah-patahnya. Dan untuk kecepatan rendernya juga masih terbilang normal ya, dan bisa dibilang cukup satset juga ya. Ini saya ngedit video 4K durasi 1 menit dengan editing 3 layer, nggak nyampe 1 menit videonya udah jadi. Ya rasanya masih enak-enak aja sih kalau kita pakai tablet ini buat ngedit video-video pendek yang durasinya mungkin sekitar 1-3 menit. Tapi kalau udah buat ngedit video yang lebih kompleks, apalagi yang durasinya panjang gitu ya, buat dipublish di YouTube, kayaknya masih lebih enak ngedit di laptop nggak sih? Apalagi USB-nya juga masih yang jadul ya, 2.0, yang mana kita nggak bisa mirroring ke monitor eksternal yang lebih gede lagi ya. Karena ya jujur,
ngedit video panjang dengan layar segini tuh tetap berasa kurang lega gitu. Tapi buat yang lebih terbiasa ngedit video di laptop atau di PC, kita bisa nih manfaatin layar lega tablet ini buat jadi monitor kedua. Ini namanya fitur second screen ya, dan ini bisa langsung kita aktifin secara seamless. Cuma ya karena koneksinya itu wireless, ya ini masih berasa ada delaynya sih. Dan lagi-lagi untuk kestabilan itu tergantung koneksi WiFi yang lagi kita pakai. Terus kalau main soal aplikasi Office, sayangnya di sini nggak ada aplikasi Office bawaan ya. Kayak di Huawei itu akan ada WPS PC level ya. Di sini kita harus install manual. Ya paling saya downloadnya Office 365 di Google Play Store. Cuma kalau kita pakai Office 365 ya, versi aplikasinya itu kan tampilannya juga masih mobile banget ya. Dan nggak semua fitur-fitur yang biasa kita pakai di PC atau laptop itu kebuka di sebuah tablet. Malah saya lebih sering akses Office-nya tuh justru lewat web browser gitu. Kita tinggal buka lewat Chrome gitu, terus kita buka tampilan desktop ya. Itu kita bisa dapetin tampilan-tampilan dan fitur yang sama persis kayak kita lagi pakai Office di laptop atau di PC. Ya kalau saya ngelihatnya sih tab ini nggak terlalu ngejar fungsi Office ya. Malah kalau saya lihat di aplikasi bawaan, tab S10 Lite ini tuh lebih ngejar fungsi-fungsi untuk creating konten gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di folder yang namanya Galaxy Pic. Di sini tuh aplikasi-aplikasi keren-keren banget ya, eksklusif dari tabletnya Samsung, kayak ada Clip Studio, GoodNotes, LumaFusion. Yang mana serunya di LumaFusion ini tuh kita bisa dapetin setengah harga loh. Karena kalau kita buka di HP atau di tablet yang lain gitu ya, harganya tuh masih 400.000 sekian. Di sini tuh cuma 165 ribuan gitu. Kayak bener-bener dapat versi diskonnya. Tes 1 2 3. Ya, kurang lebih kayak gini hasil dari kamera video bagian depan Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Ini kalau untuk kebutuhan meeting online harusnya udah cukup proper ya. Saya suka banget kamera depannya tuh persis ada di tengah pas kita pakai tabnya di posisi landscape atau rebahan kayak gini. Dan angle-nya juga masih lega ya. Ini headroom saya masih ada ruang yang cukup. Kiri kanan juga masih lega banget. Dan posisi tab ke muka saya juga nggak yang jauh-jauh banget. Nah untuk mau kualitas mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih ada kerasa-kerasanya? Coba komen di bawah. Ya, dengan bodi segede ini, kita juga dapetin baterai yang cukup monster ya, 8000 mAh, dan levelnya juga udah cukup aman buat kita pakai seharian penuh. Apalagi kan tablet itu penggunaannya memang nggak seintens HP yang mungkin nggak bisa lepas dari kita sehari-hari. Ya kurang lebih ya, kalau kita ngelihat konsumsi baterai per aplikasi, ini rata-rata masih cukup irit ya untuk ukuran tablet dengan layar 10,9 inch. Paling yang berasa derasnya itu justru untuk penggunaan Zoom Meeting. Karena khusus Zoom Meeting yang saya pakai di sini, saya nyalain kameranya terus-terusan. S Pen-nya sih boleh dapat gratis ya, tapi nggak dengan chargernya. Ya kalau kita pakai HP Samsung nih, sama-sama Samsung, HP tablet, mungkin kita bisa pakai chargernya gantian gitu. Tapi kalau kita nggak punya HP Samsung, ya mau nggak mau kita harus beli chargernya secara terpisah. Maksimalnya tablet ini tuh bisa nerima daya itu sampai 25 watt ya. Dan dengan baterai yang sejumbo ini, ngisi sampai penuh itu butuh waktu sekitar 2 jam gitu. Bukan yang cepet-cepet banget, tapi ya hitungannya masih cukup normal ya. Apalagi untuk ukuran tablet di harga segini. Oke, kesimpulannya, di harga 4-5 jutaan, kalau nyari tablet yang gila spek sih, tablet ini kayaknya agak susah ya buat dilirik itu. Karena ya masih ada Xiaomi Pad 7 atau iPad 11 yang mesinnya lebih rata kanan. Tapi kalau kebutuhannya tuh lebih untuk nugas, untuk belajar sketching tipis-tipis, ya tentu dengan software dan dukungan aksesoris yang proper ya. Samsung Tab S10 Lite ini tuh hampir punya semuanya sih di harga segini. Kita bisa dapat S Pen gratis, terus ada UI yang enak, plus desktop mode, terus sepakat juga sama fitur-fitur AI yang bikin nugas atau ngedit juga lebih satset. Jaminan update-nya juga panjang, 7 tahun, dan kita masih dapat security yang tebal pakai Knox Vault ya. Yang mana yang jadi pertimbangan menarik buat pakai tablet ini untuk jangka panjang. Tapi kadang beda harga yang tipis-tipis tuh justru bikin galau ya. Kalau kita punya tambahan 1 juta lagi, mending ambil Tab S10 Lite yang 5G, atau Tab S10 FE aja sekalian yang udah anti air dan mesinnya lebih kencang. Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Samsung Tab S10 Lite. Nah, untuk CSP lengkap dan link pembelian dari tablet ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera utama. Sampai ketemu di video
berikutnya.